Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang hal yang kita khususkan bagi teman-teman yang baru saja coba untuk mendaftarkan usahanya di platform online di GoFood ya, dan baru saja diterima. Lalu hal-hal apa saja yang perlu dilakukan supaya restonya itu bisa laris manis ya. Nah, saya ucapkan selamat ya bagi teman-teman yang mungkin sudah mencoba mendaftarkan usaha makanannya dan sudah diterima di GoFood Merchant begitu ya. Lalu hal-hal apa saja sih yang bisa kita lakukan supaya jualan kita di GoFood Merchant itu bisa laris manis? Nah, paling tidak ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan terlebih dahulu bagi teman-teman yang baru saja mulai nih. Jadi hal-hal ini kalian setting terlebih dahulu ya supaya optimasi dari resto kalian itu bisa benar-benar optimal ya. Oke, langsung saja ke hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah nama resto yang tepat. Teman-teman bisa memilih nama restoran ini yang relevan dengan makanan yang teman-teman jual ya. Dan teman-teman juga bisa mencari kata yang sekiranya pas, yang mudah dicari oleh mesin pencarian di GoFood-nya. Tetapi yang perlu kalian perhatikan juga ada beberapa hal ketentuan perihal tentang nama ini ya. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak disarankan dan tidak diperkenankan jika kita menggunakan hal-hal berikut ini di nama resto kita. Misalkan nih, hal-hal yang tidak disarankan dalam bentuk yang pertama adalah nama tidak jelas, lalu nama yang terlalu umum, menggunakan nama menu yang umum, hanya angka saja, lalu menggunakan keyword yang terindikasi terlarang. Lalu nama terlalu pendek, kurang dari 8 karakter, dan terlalu panjang, lebih dari 80 karakter. Dan nama outlet tidak boleh mengandung simbol, emoji, atau karakter spesial. Nah, kurang lebih itu tadi ya, hal-hal yang tidak diperkenankan dan hal-hal yang tidak boleh ada pada saat kalian menentukan nama resto dari teman-teman. Nah, selanjutnya yang menarik kita bahas nih, untuk membuat nama resto di GoFood Merchant ini, hal-hal apa saja ataupun tips-tips apa saja yang bisa kita lakukan sih untuk membuat nama resto itu yang sekiranya mudah dicari dan mudah diingat oleh pelanggan dan sebagainya. Nama outlet adalah nama unik restoran yang ada di GoFood yang terdiri dari nama brand dan nama keterangan. Nah, ini yang bisa format yang kalian bisa perhatikan ya. Nah, untuk nama brand ataupun nama keterangan itu seperti apa sih? Di sini sudah ada penjelasannya ya. Untuk format tulisannya adalah nama brand dan nama keterangan. Nama brand adalah merek dagang outlet milik mitra usaha seperti itu ya. Jadi brand kalian sendiri, lalu kalian tambahkan dengan keterangan. Keterangan adalah tambahan yang disertakan untuk membedakan satu outlet dengan outlet yang lainnya yang berada dalam satu brand. Ada beberapa aspek yang bisa digunakan. Contohnya, misalkan nih, teman-teman menggunakan nama kedai Fulan begitu ya. Lalu kalian bisa menambahkan keterangannya di bagian belakangnya yaitu Pujasera Blok M. Jadi nama toko ataupun nama resto kalian ya kedai Fulan Pujasera Blok M gitu ya. Ataupun kalian juga bisa membuat ayam geprek Malang misalkan seperti itu. Atau bakso mercon Malang seperti itu ya. Jadi kalian bisa membuat formatnya itu nama brand kalian, lalu kalian kasih keterangan yang bisa membedakan satu outlet dengan outlet yang lainnya. Seperti itu ya untuk tips yang bisa kalian gunakan untuk menentukan nama resto di aplikasi GoFood Merchant. Nah, setelah kita membahas tentang nama dari resto itu sendiri, selanjutnya kita beranjak ke hal yang nomor 2 yang perlu kita perhatikan ya, yaitu foto banner ataupun foto profil dari restoran teman-teman. Foto profil dari resto teman-teman ini berfungsi sebagai ya bisa saja menarik pelanggan yang sedang scroll-scroll melihat ataupun mencari makanan yang sedang mereka inginkan begitu ya. Sama seperti ketika kita seumpama membuka toko offline gitu ya, kita mempunyai ruko. Nah, untuk foto banner ataupun foto profil ini ya seperti tampilan eksterior dari ruko kita. Jadi semakin kita bisa membuat foto bannernya itu menarik, menggugah selera, ya berpeluang besar semakin banyak orang yang ingin mampir ke resto kita ya. Tetapi sebaliknya, jika foto profil kita ya ala kadarnya, foto profil kita tidak menarik, ya tentunya orang itu akan malas untuk datang ataupun melihat resto kita. Oh ya, sedikit tambahan ya, supaya kita bisa membedakan tentang foto menu, lalu foto profil restoran, dan foto halaman resto. Nah, teman-teman bisa cek pada gambar ini. Nah, coba teman-teman perhatikan di kotak yang nomor ini ya, di angka nomor 1, ini adalah tampilan dari foto profil restoran yang ada di GoFood Merchant. Lalu yang nomor 2, itu adalah foto menu. Ini adalah tampilan di aplikasi GoFood Merchant, tampilan foto menu
menunya seperti itu. Lalu yang nomor 3 itu adalah foto halaman restoran. Nah, tampilannya kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu tadi adalah perbedaan tentang foto profil restoran, foto menu, dan foto halaman restoran. Nah, setelah kita rampung untuk membuat nama restoran yang unik, lalu kita lengkapi dengan foto banner ataupun foto profil yang menarik, menggugah selera begitu ya. Selanjutnya yaitu berkenaan tentang rekomendasi menu. Nah, ini menjadi hal yang cukup penting ya, dan yang bisa kita setting di aplikasi GoFood Merchant-nya. Buat kategori khusus untuk menu rekomendasi yang menonjolkan hidangan terbaik ataupun yang paling best seller di restoran teman-teman. Ini akan membantu pelanggan dalam memilih makanan yang paling populer dan paling menarik. Nah, untuk bagaimana cara men-setting rekomendasi menu ini sebetulnya sudah pernah saya jelaskan di beberapa video yang kemarin ya. Jadi kalian bisa cek saja bagaimana cara setting ataupun atur menu di aplikasi GoFood Merchant. Nah, secara singkatnya adalah teman-teman bisa masuk ke bagian menu teman-teman, lalu teman-teman bisa pilih tuh menu mana yang ingin kalian rekomendasikan. Misalkan sudah kalian pilih tuh menunya, tinggal kalian klik, lalu kalian bisa pilih pada bagian bawah, yaitu akan ada tulisan rekomendasi menu. Nah, di bagian rekomendasi menu itu, bagian kanannya bisa kalian hidupkan ya. Nah, secara otomatis maka menu yang kalian pilih itu tadi akan masuk dalam kategori rekomendasi menu teman-teman. Oke, selanjutnya setelah rekomendasi menu, kita masuk ke kategori menu. Nah, fungsi dari kategori menu itu seperti apa sih? Kategori menu adalah mengkelompokkan menu-menu kita supaya terlihat lebih rapi dan supaya pelanggan itu lebih mudah menemukan menu mana yang dicari pada resto kita. Misalkan nih, kita ada minimal ya 2 kategori lah, kategori makanan ataupun kategori minuman. Nah, ini kalian bisa ya. Atau jika teman-teman ingin meningkatkan lebih lagi supaya kategorinya lebih banyak, misalkan kalian mempunyai kategori makanan berat, lalu ada kategori camilan misalkan, lalu ada kategori minuman. Atau misalkan nih menu kalian cukup banyak, ada kategori makanan, ada kategori camilan misalkan, ataupun kategori mie dan kategori minuman. Nah, itu kalian sesuaikan ya. Atau misalkan lagi nih teman-teman membuat kategori menu best seller. Jadi tadi kan kita sudah membuat kategori rekomendasi menu ya. Lalu di bagian bawahnya lagi kita membuat kategori best seller. Nah, itu bisa memungkinkan ya. Jadi kita masukkan menu-menu mana saja yang sekiranya memang best seller di resto ataupun di tempat kita. Oke, kita lanjut ke hal yang perlu kita pertimbangkan selanjutnya, yaitu ada nama dan deskripsi menu. Nah, untuk menentukan nama maupun deskripsi ini memang kelihatannya sepele ya, tetapi bisa menjadi hal yang fatal di resto kita. Jadi teman-teman bisa mencari nama yang sekiranya unik untuk nama menu teman-teman, tetapi juga mudah dipahami. Jadi misalkan nih teman-teman menjual makanannya nasi goreng, ya teman-teman jangan membuat nama menunya hanya nasi goreng, seperti itu saja ya. Teman-teman bisa menambahkan kata-kata yang unik yang sekiranya bisa menggugah selera dari pelanggan. Misalkan teman-teman membuat namanya itu nasi goreng Jawa misalkan, ataupun nasi goreng sambal hijau, misalkan seperti itu ya. Nah, itu teman-teman bisa kreasikan sedemikian rupa sehingga nama menu yang kalian buat itu bisa menggugah selera ketika pelanggan itu membacanya ya. Lalu selanjutnya fungsi dari deskripsi. Nah, deskripsi ini juga sangat penting. Jadi fungsi deskripsi ini bisa membantu menjelaskan tentang nama menu yang kalian buat itu tadi. Misalkan nih, kalian membuat nama menunya nasi goreng sambal hijau tadi ya. Lalu di bagian deskripsi kalian jelaskan tuh untuk keunggulan dari menu kalian itu seperti apa, ataupun cara pengelolaannya seperti apa. Atau teman-teman mungkin menggunakan bahan baku yang premium. Nah, teman-teman bisa menjelaskannya di bagian deskripsi menu itu tadi. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita memperhatikan detail dari nama menu dan dari deskripsi menu itu tadi. Nah, kita lanjut ke hal berikutnya yang perlu kita perhatikan. Setelah nama dan deskripsi menu, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah foto menu. Nah, jangan sampai kita membuat menu tetapi tanpa foto alias kosongan gitu ya, tidak ada fotonya. Foto ini sama halnya seperti foto profil ataupun foto halaman resto tadi ya, yaitu menjadi jembatan ataupun kesan pertama untuk pembeli itu ya mau mampir ke tempat kita. Jika foto menu yang kita pasang itu tidak menarik, jika foto menu yang kita pasang itu tidak membuka selera, ya orang tidak akan mau mampir ya. Jadi ibaratnya ketika kita membeli makanan secara offline, pembeli itu bisa menggunakan paling tidak 2 inderanya ya. Yang pertama yaitu indera penglihatan, mereka bisa melihat makanan itu bentuknya menggugah selera atau tidak, lalu teksturnya itu seperti apa. Dan yang kedua yang paling penting adalah indera penciuman. Misalkan kita lewat di jalan raya, lalu kita melewati seorang pedagang sate gitu ya, kita bisa mencium baunya, oh satenya enak gitu ya.
Atau kita lewat di pedagang nasi goreng, kita bisa mencium aroma masakannya, wah masakannya enak. Nah, hal itu cukup mudah, jadi pelanggan itu bisa menggunakan dua inderanya. Tetapi kalau kita berjualan secara online, maka secara tidak langsung pelanggan ya tidak bisa menggunakan indera penciumannya ya. Indera yang digunakan oleh pelanggan itu ya hanya penglihatannya. Jadi kita membuat foto menu, foto profilnya tadi itu kita buat sedemikian rupa sehingga ya unik, ya menarik, bisa menggugah selera. Jadi ketika pelanggan itu sedang scroll-scroll mencari makanan yang mereka cari, itu bisa tertarik mampir ke resto kita. Tetapi hal yang perlu kalian ingat untuk memasang foto menu itu adalah foto menu yang benar-benar original ya. Jangan sampai kalian comot sana comot sini. Dalam artian misalkan nih kalian ingin mengejar supaya foto profilnya terlihat menarik, lalu kalian mengambil foto profilnya dari Google misalkan. Nah, hal ini nantinya akan menjadi bumerang buat kita sendiri ya. Bumerangnya seperti apa? Nah, misalkan nih pelanggan itu sudah melihat, wah ini menunya terlihat enak pada gambarnya. Lalu setelah mereka mendapatkan menu yang mereka beli, ternyata gambar dengan makanan yang mereka terima itu tidak sama. Nah, itu akan membuat pelanggan itu ya resiko memberikan rating yang jelek ya di resto kita. Maka dari itu untuk foto menu ini kalian buat semenarik mungkin, kalian buat semenggugah selera mungkin, tetapi juga tetap harus original. Nah, selanjutnya hal yang bisa kita setting ataupun kita perhatikan adalah tentang variasi menu. Nah, variasi menu itu secara singkatnya adalah kita bisa menambahkan variasi di menu kita. Contohnya kita menjual mie ayam misalkan, lalu kita bisa membuat variasi mie ayamnya ini pedas ataupun tidak, atau kita bisa membuat variasi level pedas. Jadi mie ayamnya ini level 1, level 2, level 3, level 4 dan seterusnya. Misalkan lagi nih kita membuat menunya itu minuman teh gitu ya. Lalu kita bisa membuat variasinya tehnya ini panas ataupun dingin. Nah, itu fungsi dari variasi. Jika kita men-setting variasi menu ini, ya menu yang kita bikin itu akan terlihat lebih bervariatif ya. Nah, hal selanjutnya yang perlu kalian perhatikan adalah tentang promo. Nah, promo ini perlu kalian juga pelajari ya. Tidak bisa dipungkiri jika kita mengikuti promo itu tentunya kemungkinan kita mendapatkan penjualan lebih besar itu tentunya lebih terbuka ya daripada kita tidak mengikuti promo sama sekali. Kecuali sih kalau memang resto kita sudah besar, resto kita sudah punya nama, ya tidak ada masalah ya. Tetapi kalau kita selagi masih membangun, selagi kita masih merintis, ya tidak ada salahnya kita untuk mengikuti promo-promo yang ada. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan berkenaan tentang promo ini adalah tentang harga. Jadi teman-teman juga harus belajar menentukan harga jual di online. Untuk menentukan harga jual di online itu paling tidak ada dua tahapan yang perlu kalian pelajari. Yang pertama yaitu secara basic, kalian harus bisa menentukan harga jual di online. Karena ketika kalian menentukan harga jual di online, itu tentunya kalian akan terkena sharing profit ataupun potongan komisi. Nah, selanjutnya kalian juga harus bisa menghitung jika teman-teman mengikuti promo itu tadi, tentunya harga yang kalian pasang itu harus kalian sesuaikan lagi. Jadi potongannya nanti bukan hanya di sharing profit, tetapi juga ada potongan promo. Nah, itu perlu kalian perhatikan, perlu kalian pelajari, sehingga ketika kalian nanti mengikuti promo apapun itu, kalian bisa menentukan harga yang pas. Jadi ketika nanti ada penjualan, lalu uangnya masuk ke rekening kalian, itu tidak rugi atau tidak boncos ya. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Hal-hal yang perlu kalian perhatikan, hal-hal yang perlu kalian setting ketika teman-teman sedang merintis ataupun sedang baru saja diterima di aplikasi GoFood Merchant ya. Ya cukup mudah, tapi memang PR-nya cukup banyak, perlu kalian kerjakan perlahan-lahan sehingga semua hal yang ada di GoFood Merchant-nya bisa kalian setting sehingga tampilan result dari teman-teman itu terlihat lebih variatif. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup ya bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.